namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subarna. Ya, Bapak punya niat untuk nikah lagi? Oh enggak. Oh enggak, tadi saya nanya siapa mau menikah kok Bapak angkat tangan? Tapi kan bertanya Pak. Oh mau bertanya, ya. Ya silakan Pak kalau begitu deh. Ini di daerah saya kebetulan di depan mata saya sering kejadian. Emang mata Bapak di depan? Iya. Ya belum pindah ke belakang sih. Bu. Iya. Jadi ada orang yang sudah berumah tangga. Itu juga punya kayaknya teman tapi mesra. Jadi dia tuh sering kali diantar jemput oleh orang yang mengaku temannya. Dan suaminya yang anehnya itu tahu dengan kemesraan si istrinya itu. Nah terus kami dari warga kan merasa risih lah lihat gitu. Nah akhirnya kita dengan aparat itu ada tokoh-tokoh agama untuk berusaha musyawarah untuk mencegah. Dan alhamdulillah sudah tidak melakukan lagi kalau di luang lingkup kampung. Ternyata diam-diam dia di batas kampung itu suka masih janjian dan saya sering melihat juga. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sikap saya sebagai seorang muslim kalau melihat kelakuan seorang istri kayak seperti itu. Sementara si suaminya kayaknya cuek aja. Artinya namanya suaminya Dayus. Bukan tampilan. Dayus itu seorang suami yang mendiamkan istrinya berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Termasuk tetangga Anda. Suaminya namanya Dayus. Kata Nabi, kalau perempuannya berbuat begitu suaminya tidak melarang, dua-duanya tempatnya adalah neraka. Nauzubillah. Apa yang Anda lakukan sekarang? Anda nasihati perempuan tadi. Di lingkungan Anda sudah cukup. Tapi kalau ketemu di luar Anda bicara sama dia. Tapi kalau sudah cukup dinasihatin oleh warga dan tokoh agama tadi, Anda biarin aja. Yang penting kewajiban kita sudah gugur. Ya, begitu Pak. Terima kasih Mas. Iya. Iya, oke. Baik, yang berikutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, ya dari Pesing, silakan Sing. Boleh berdiri, tolong dikasih mic-nya. Ya langsung berdiri. Ya, Ibu mau bertanya boleh dari tadi kalau mau, silakan. Ya silakan diri Bu. Silakan berdiri Bu. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas. Iya, syukurillah Bu. Nama saya Ibu Ida. Ya. Ini Mas saya mau nanya di luar tema ya Mas. Ya silakan Bu. Saya kan sudah mandiin orang meninggal. Iya. Terus orang yang meninggal itu orang kontrakan gitu. Tapi dia punya kain satu bergambar burung. Iya. Terus ada yang bilang katanya gambar burung itu nggak boleh dipakai mah. Ya. Itu saya pengen tahu jelasan dari Mama ya Maya. Ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis Nabi mengatakan itu ketika Nabi masuk ke dalam rumah, Siti Aisyah itu punya gordeng yang bergambar binatang. Kemudian Nabi bilang, apa yang kau lakukan wahai Aisyah? Siti Aisyah, ini aku ganti dengan gordeng ini baru. Rasul mengatakan buka. Ternyata sama Siti Aisyah suatu saat dibikinkan bantal. Nabi tidak melarangnya. Jadi yang tidak boleh itu yang berdiri begitu. Tapi kalau untuk bantal, spray itu tidak dilarang. Tapi kalau ada orang meninggal di kain ada gambar binatang, hindarkan oleh kita. Lebih baik pakai kain yang batik biasa saja, yang tidak ada gambar binatangnya, begitu Ibu. Ya begitu. Lebih aman. Orang itu nggak punya kain satu sekali Mas. Ya pinjemin sama tetangganya. Kalau ada tukang mandiin, Anda juga harus punya lah. Tidak kemana-mana. Cuma jauh Mama. Jadi harusnya pakai kain apa saja, tidak harus dengan kain panjang, selimut pun boleh. Yang penting bisa tertutup. Iya, begitu Ibu ya. Ya. Kain yang ada gambar binatangnya tidak boleh. Ya, oke. Kasih ya Maya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mak, ini kembali ke teman tapi mesra supaya tidak terjerumus Mah. Apa yang harus diperhatikan? Hindari pertemanan yang mendekati suka saling suka. Misalnya Anda seorang pegawai di kantor, Anda seorang organisatoris, Anda berteman dalam masalah pekerjaan saja. Di luar pekerjaan dibatasi. Yang banyak TTM itu selesai bekerja melanjutkan dengan kemesraan yang lain. Misalnya di ruang makan, misalnya pulang dibonceng sekalian jalan. Kan dibonceng motor, pegangan ke sini ngegaji lu, pegangan ke sini. Lama-lama
Iya, Gitu. iya. Hindari itu. Begitu Faisal, jadi jangan sering pulang bareng sama Angga ya, nanti teteh mama Angga loh ya. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai teman tapi mesra, dan sekarang saya langsung berikan kesempatan lagi buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya. Sekarang boleh bertanya di luar tema. Iya. Ada Bapak, boleh Pak, silakan yang ini berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Iya. dari Majelis Taklim Nurul Falah, Cilengsi, Bogor. Ya, Saya mau bertanya nih Mah, sok Pak Rahmat. ini Islam ini kan sekarang pemahamannya banyak sekali. Ya, Ya. Jadi bagaimana terutama ini kepada anak-anak kita, Iya. kebanyakan yang direkrut itu kan anak-anak muda. Iya. Jadi kita nih sebagai orang tua harus berlaku bagaimana terhadap anak-anak. Iya. Apakah kita diamkan, apakah kita tegur? Ya. Saya rasa itu saja. Iya. Ya misalnya saya kasih contoh satu. Kalau kita kan selalu suka baca tahlil, Iya. ya suka. Tapi kalau saya bilang baca tahlil, dia bilang nggak ada hadisnya mah. Iya. Atau Ya. nggak ada hadisnya Pak. Gitu. Jadi Saya rasa Pak itu saja. Ya. Iya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi caranya Pak Rahmat, kita masukkan anak-anak tadi ke madrasah, ke pesantren di mana kita tahu pesantren tadi benar-benar mengkaji Al-Quran dan hadis. Rasul mengatakan taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dengan hadis. Jadi kalau kita memasukkan anak di pesantren, di madrasah, di mana kita tahu yang dibahas, yang dikaji, pedoman itu adalah Al-Quran dengan hadis, insya Allah aman. Tidak sembarangan. Makanya kita kaji dulu bergaul dengan siapa anak-anak kita. Karena pergaulan itulah yang sangat memberikan warna kepada anak-anak kita. Jadi kita tegur mereka, kita arahkan mereka, dan doakan mereka, itu kewajiban kita. Iya, oke, begitu. Terima Pak kasih Mah. Iya Pak Rahmat. Iya, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk dari email. Agus Hermawan mengirim pertanyaan ke hatikahati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita punya pacar tapi pacarnya suka nyebelin. Nah, biasanya kita justru lebih dekat ke teman. Tanpa disadari kita perhatian sama dia mah. Apakah salah kalau kita tiba-tiba pindah ke lain hati? Maksudnya mencari yang terbaik gitu mah. Kan kalau setelah nikah suami boleh punya istri 4. Kalau belum nikah boleh nggak punya pacar 4? Kalau Anda punya pacar nyebelin, mendingan ditinggalin. Belum apa-apa udah nyebalin. Iya. Orang yang sebelum menikah aja yang lagi pacaran mesra, manis dan sebagainya, habis nikah nyebelin, apalagi sebelum nikah udah nyebelin. Wah, habis Iya. nikah belenek itu mah. Iya. Udah mendingan ditinggalin aja. Jadi lebih baik seperti itu. Cari yang terbaik sebelum ada janur kuning melengkung. Iya. Cie. Panda masih boleh memilih, tapi jangan menyakiti. Iya. Ngomongnya Gitu. pelan-pelan. Kalau Pak Ukay bilang sebelum bendera kuning berkibar dia. Ha, mati tahu. Baru berusaha. Iya. Kalau janur kuning, bendera kuning beda Del. Iya. Kalau janur kuning dalam pernikahan, Iya. bendera kuning kematian. Kematian. Apa Anda sudah daftar mau masuk ke bendera kuning? Silakan Pak Ukay dulu yang banyak bebannya. Iya. Kalau Pak Ukay juga ada yang mandiin juga ada di sini. Iya. Iya. Nah dia nanya mah, kalau udah menikah aja boleh punya istri 4, boleh nggak pacar 4? Tidak boleh. Itu menyakitkan orang lain. Kalau Anda lihat yang ini nyebelin, ganti sama yang lain. Ini nyebelin, ganti sama yang lain. Makanya jangan langsung pacaran. Dalam Islam tidak ada pacaran. Nih orang baik nih kelihatannya. Taruh kenalan. Cari orang yang dekat dengan orang tadi. Bener nggak bibit bobot bebetnya? Baru Anda menikah dengan dia. Iya. Pacaran. Emang sepatu beli dicobain sekarang ngider-ngider. Iya. Kagak boleh begitu. Iya.